Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, at-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ifun ar-raki'una as-sajidun al-'amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini pada asar kita dapat melanjutkan kajian kita sebagaimana kegiatan yang telah kita laksanakan. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan ke arwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajaran beliau merupakan pedoman bagi kita dan sapaan yang kita harapkan di hari kemudian. Yang sama-sama kita hormati Pak Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Jambi, rekan hakim dan hakimah, serta seluruh jamaah sholat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang baru saya bacakan tadi, ayat yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 112. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dikategorikan orang yang beriman atau orang mukmin, ya. Seringkali kita salah mengartikan bahwa antara muslim dengan mukmin. Yang dimaksud dengan muslim pada dasarnya itu orang, kalau yang non muslim dia mengucap syahadat, dia adalah termasuk orang muslim. Sementara mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, banyak hal yang harus dilakukan baru dapat dikategorikan sebagai orang yang mukmin. Makanya di dalam Al-Quran yang disebut kamu tidak dapat dikatakan beriman atau yang mukmin sehingga kamu melakukan ini. Itu banyak terdapat di dalam Al-Quran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Itu salah satu contohnya. Belum lagi yang lain. Jadi salah satu yang dari di dalam Al-Quran itu yang dicontohkan sebagai orang yang beriman, inilah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, ya. Ini terdapat dalam surah Taubah ayat 112. Yang dimaksud dengan orang yang beriman itu adalah yang pertama at-tabi'un. At-tabi'un adalah orang yang gemar bertaubat. Bertaubat dalam arti di sini adalah orang yang betul-betul mengakui kesalahannya, apa yang dosa yang telah dilakukannya, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan berupaya agar kesalahan yang pernah dilakukan itu tidak terulang kembali. Jadi betul-betul dia taubat, dan boleh dikatakan kategorinya itu termasuk taubat nasuha, ya. Taubat yang mengakui, menyadari kesalahannya itu, kemudian minta ampun kepada Allah dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Tapi kalau hanya pertama dia tobat gitu, kemudian merasa bersalah dan minta ampun, tetapi diulang lagi, itu namanya taubat cabai rawit, ya, tambah lado, ya. Nah, pada saat dia kepedasan, minta ampun, saya tidak akan makan cabai lagi, katanya kan. Nah,
padahal hanya sesaat, kemudian ya pada saat yang lain ketemu lagi dia makan juga. Itu belum dikategorikan orang yang betul-betul beriman. Kemudian al-adidun, ya, yang kedua adalah orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang dimaksud di sini adalah ibadah itu tidak hanya mengerjakan ibadah yang wajib saja, tetapi ibadah itu bukan di selain ibadah yang wajib juga dia akan melaksanakan ibadah sunnah. Karena bagaimanapun ibadah baik yang wajib maupun yang sunat adalah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba-hambanya. Itu yang kedua. Kemudian al-hamidun. Al-hamidun adalah orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya dia ingin dipuji. Kalau dia ingin dipuji itu bukan berarti dia orang yang betul-betul memuji atau mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba di sini ada sering kita menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillah di sini ada huruf lam di sini. Lillah, lam di sini adalah lam litamlik. Hanya Allah yang memiliki pujian. Tidak ada pujian selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebut alhamdulillah, bukan alhamdulillah gitu kan, bukan alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, lamnya itu adalah lam litamlik. Pujian itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memuji hamba melebihi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu-satunya yang memiliki pujian itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Kemudian as-saihun. Ini as-saihun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar berbuat baik. Jadi orang yang as-saihun ini adalah pada hari ini dia tidak ada pikirannya kecuali hanya untuk apa yang ingin saya lakukan yang sifatnya kebaikan gitu. Ya contohnya kan banyak hal yang dapat kita lakukan. Umpamanya pada hari ini saya ingin berbuat baik, saya ingin bersedekah, saya ingin membantu siamu. Pokoknya dari dalam hatinya dia ditanamkan setiap harinya itu dia harus memprogramkan untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada dekapa, kepada makhluk lain, dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan kejahatan. Jadi kalau kebalikan dari itu adalah orang yang berupaya bagaimana dia rumah siapa lagi yang saya curi hari ini. Kalau itu jelas-jelas bukan termasuk kategori hamba yang mukmin. Kemudian ar-raqiun, orang yang suka sujud, ruku dalam artian di sini orang yang melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat fardu. As-sajidun, kemudian juga orang yang sujud. Ruku dan sujud adalah bagian daripada ibadah sholat kan? Jadi orang yang betul-betul yang dikategorikan orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan ruku dan sujud setiap hari, dan sujudnya itu tidak tidak hanya memprioritaskan ibadah yang wajib saja, tetapi juga ibadah yang
sunnah. Kemudian selanjutnya al-amiruna bil ma'ruf, orang yang gemar menyuruh, mengajak orang untuk berbuat baik. Dia tidak ingin dia sendiri yang masuk surga. Dia juga berupaya agar rekan-rekannya, teman dia, saudara dia, keluarga dekat dia juga agar masuk surga. Makanya dia mengajak. Ada di dalam pikiran dia bagaimana dia supaya melakukan amar ma'ruf gitu, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, supaya bukan saja dia sendiri yang nanti yang akan memperoleh kebahagiaan di akhirat, juga keluarga dekat dia dan saudara-saudaranya. Kemudian wanahuna 'anil munkar, juga orang yang gemar, yang suka melakukan, mencegah orang berbuat munkar. Jadi tidak dikatakan kita orang yang beriman apabila kita melihat orang melakukan kemungkaran sementara kita hanya berdiam diri. Padahal kita punya power, punya kekuatan atau kekuasaan di situ. Sesuai dengan apa dalam Quran hadis dia mau ya, marwamikum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastatik fa bilisani fa illam yastatik fa biqalbi fa innahu adhaful iman. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita apabila kita melihat orang berbuat begitu, kita berupaya bagaimana untuk mencegah agar orang itu tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Itulah baru masuk kita kategori orang yang mukmin. Kemudian yang terakhir ini ya, al-hafizuna li hududillah, orang yang memelihara atau menegakkan hududillah, hukum-hukum Allah. Jadi termasuk kita ini, maka kita punya tugas juga di pengadilan ini untuk menegakkan hukum Allah atau syariat Islam. Jadi kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi sehingga kita melenceng atau lari dari ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila kurang berkenan di hati. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.